Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini adalah mengenai kasus malpraktik. Ikatan Dokter Indonesia Jawa Barat mendukung penuh proses investigasi dalam kasus dugaan malpraktik yang terjadi di salah satu rumah sakit di Karawang, Jawa Barat. Namun, ID juga meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi sebelum hasil resmi keluar. Proses investigasi dugaan malpraktik terhadap almarhumah Mursiti 62 tahun, pasien Rumah Sakit Hastian Rengas Dengklok Karawang masih berjalan. Ikatan Dokter Indonesia Jawa Barat belum dapat memberikan penilaian secara medis, namun jika hasil investigasi ditemukan kesalahan prosedur, dikembalikan ke aparat penegak hukum. Menurut Ketua ID Jawa Barat, ID selalu menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme etika dan kode etik kedokteran, serta pengawasan kompetensi yang dilakukan oleh majelis yang berwenang. Ikatan Dokter Indonesia akan mendukung sepenuhnya kerja dari tim investigasi yang dilakukan secara transparan, objektif, berdasarkan data-data yang valid dan profesional, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam menyampaikan informasi kepada publik, melindungi pasien, sekaligus juga melindungi tenaga dokter yang sedang melakukan tugasnya. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat menerjunkan tim investigasi menindaklanjuti informasi dugaan malpraktik di Rumah Sakit Hastian Rengas Dengklok. Sebagai tindakan awal, Dinas Kesehatan Karawang telah meminta penjelasan dari manajemen rumah sakit dan memeriksa prosedur operasi yang dilakukan. Tim juga akan mengumpulkan data tenaga medis yang terlibat dalam penanganan pasien. Selain itu, Dinas Kesehatan Karawang juga mengunjungi keluarga almarhumah Mursiti di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dinas Kesehatan menyatakan masih menunggu hasil audit internal yang dilakukan pihak Rumah Sakit Hastian. Nah, ada yang namanya RCA, ya, kayak root cause analysis-nya. Jadi penyebab akar masalahnya itu dicari semua sama teman-teman di rumah sakit. Nah, hasil itu nanti yang kemudian akan disampaikan ke kami untuk kami telah lagi. Sebelumnya, dugaan malapraktik terhadap Mursiti 62 tahun terjadi di Kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat jenazah akan dimandikan, lubang bekas operasi di perutnya tidak lagi dijahit. Keluarga makin terkejut, lubang luka di perut jenazah hanya disumpal kain kasa. Jenazah almarhumah telah dimakamkan di pemakaman desa setempat. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, hasil investigasi dari Komite Medik Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini menyatakan tidak ditemukan unsur malpraktik dalam penanganan dari pasien asal Bekasi yang meninggal dunia usai operasi di Rumah Sakit Hastian. Ya, pemirsa, Kepala Dinas Karawang, ini adalah Dr. Endang Suryadi, mengatakan jika kain kasa yang ditemukan dalam perut pasien merupakan bagian dari prosedur yang disebut tamponade atau penyebatan untuk menghentikan pendarahan setelah operasi. Endang Suryadi juga, pemirsa, ini menambahkan dugaan malpraktik yang sempat viral di media sosial terjadi karena miskomunikasi. Kasa ada ditinggal di perut itu, perawat sudah menyatakan memberitahukan ke pasien, tapi disangkal membawa pasien, ternyata waktu itu ada komunikasi yang belum lancar atau belum baik. Terus juga pula kalau ini kasa dirawat harus secara teratur diganti, ternyata keluarga pasien nggak tahu juga. Nah, itu jadi mungkin ada yang tidak sinkron atau mungkin belum jelas dari tim teman-teman perawat menjelaskannya, atau mungkin menjelaskan ke orang yang tidak ada waktu kita klarifikasi. Itu terutama mungkin bapak-bapak, teman-teman wartawan sekalian secara umum ya. Jadi yang perlu perbaikan adalah di komunikasi baik di inform konsen maupun pos operasi, itu aja. Dan pemirsa, untuk mengetahui kebenaran apakah ada dugaan malpraktik yang terjadi di salah satu rumah sakit, yakni yang berada di Karawang, Jawa Barat, kita akan bergabung dengan Ketua ID Jawa Barat, yakni adalah Dr. Muhammad Lutfi. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Kak. Baik, Dok, ini sebetulnya bagaimana penelusuran ID sejauh ini terkait dugaan malpraktik yang terjadi, Dokter?
Ya, jadi terkait kasus dugaan malpraktek yang terjadi di salah satu rumah sakit di Karawang, Ikatan Dokter Indonesia bergabung ya dengan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan juga dengan Perhimpunan ya Dokter Ahli Bedah Indonesia. Tentunya untuk melihat atau melakukan investigasi terhadap kasus yang terjadi ya. Jadi apakah kasus tersebut tergolong ke dalam suatu tindakan yang menyalahi SOP atau tidak. Saya mendapatkan informasi dari Ketua ID Cabang Kabupaten Karawang bahwa sebetulnya tindakan yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit tersebut sudah sesuai dengan SOP ya. Jadi ada suatu tindakan yang dinamakan tamponade atau drainase ya. Memang bukan dalam arti tertinggal, tapi memang sebagai bagian dari tindakan medis. Nah tentunya kalau kasusnya seperti itu, berarti masih sesuai ya dengan SOP yang dilaksanakan oleh dokter tersebut. Artinya apakah ini juga sesuai Pak dengan hasil investigasi dari Komite Medik Kabupaten Karawang yang sebelumnya menyatakan bahwa memang tidak ada malpraktik begitu. Tanggapan Pak Lutfi sendiri bagaimana Pak? Iya, itu sebetulnya kan tergantung dari hasil investigasi yang dilakukan ya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut apakah sesuai SOP atau tidak tergantung dari tujuan dari tindakan tersebut. Nah, kalau tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk tamponade atau drainase terhadap abses atau infeksi yang terjadi, maka itu memang suatu tindakan yang merupakan bagian dari tindakan medis ya. Tapi kalau misalkan itu bukan merupakan bagian dari tindakan medis, nah ini berarti kan melanggar SOP ya. Dan dari keterangan tadi Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa tindakan itu memang sengaja dilakukan ya sebagai bagian dari tindakan medis. Nah berarti ini adalah sesuai dengan SOP yang dilaksanakan. Baik, Pak Dokter, jadi ini artinya menurut ini sendiri penyebab pasti korban meninggal ini sebetulnya bagaimana ini dok? Ya, kalau menurut saya ini perlu mungkin ada miskomunikasi ya, miskomunikasi yang terjadi antara tenaga medis dengan keluarga pasien ya. Jadi mungkin tujuan dari tenaga medis tersebut tindakan itu dilakukan sebagai bagian ya dari tindakan penanganan kasus yang diderita oleh pasien. Tapi mungkin tidak terinformasi dengan baik sehingga dianggap itu suatu kelalaian mungkin ya, kelalaian atau yang tidak sesuai dengan SOP. Ya, Pak Lutfi, artinya jika kita telah lebih lanjut, lalu apa sebenarnya penyebab dari meninggalnya pasien ini? Karena kan diketahui juga bahwa keadaan pasien sebelumnya juga sempat mengalami melemah begitu, Pak Lutfi. Ya, untuk mengetahui penyebab kematian tentunya perlu investigasi lebih lanjut ya terkait penyebab kematiannya. Nah ini kan bisa dilakukan tindakan yang disebut dengan otopsi ya. Jadi tidak bisa serta-merta kita melihat dari kasus kemudian menentukan penyebab kematiannya gitu ya. Tapi harus dilakukan suatu tindakan otopsi untuk memastikan betul bahwa penyebab kematiannya disebabkan karena apa? Kadang-kadang seringkali suatu kasus yang kita pikir gitu ya berkaitan dengan penyakitnya ternyata ada penyakit lain yang menyertai yang menyebabkan terjadinya kematian. Gitu. Baik, dokter dengan adanya kasus ini kemudian evaluasi ke depannya akan seperti apa? Ya tentunya Ikatan Dokter di Indonesia sebetulnya senantiasa berusaha meningkatkan kompetensi anggotanya, termasuk juga masalah etika kedokteran, kemudian juga etika pelayanan, termasuk juga komunikasi yang efektif ya, karena berbagai permasalahan dapat muncul sebetulnya dari komunikasi yang kurang efektif ya antara tenaga medis dengan pasien, dan tentunya ini akan menjadi bahan review kita untuk melakukan pembinaan lebih jauh kepada tenaga dokter yang melaksanakan tugasnya. Baik, tentunya kita harapkan bahwa ini menjadi bahan evaluasi juga ya Rehana ya ke depannya agar komunikasi ini lebih lancar antara tenaga medis dan juga pasien. Terima kasih Bapak Muhammad Lutfi selaku Ketua ID Jawa Barat. Selamat sore Pak.